Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Sidik dengan NIM 112100251. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi jenis-jenis paragraf oleh kelompok 6. Di sini ada anggota tim. Yang pertama Muhammad Rifki Maulana, selanjutnya Anggun Nurjana, yang ketiga Muhammad Rehan Sidik, yang keempat Nita Amalia Putri, yang kelima Nelsa Sasabila, yang keenam Rizky Rohmanto, yang ketujuh Dahit Basta, dan yang terakhir Acem Santikasari. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Nelsa Sasabila. Latar belakang. Sebagai seorang mahasiswa yang mempelajari dari penulisan, jenis paragraf dalam pembelajaran bahasa Indonesia dimestikan untuk memahami dan menguasai materi tersebut. Salah satu yang harus dipelajari dalam sebuah tulisan adalah jenis paragraf. Jenis paragraf setidaknya dapat memudahkan penulis dalam membuat tulisan, baik dalam bentuk sederhana maupun kompleks, agar pembahasan suatu inti persoalan tidak keluar dari topik sebelumnya. Dengan adanya jenis paragraf, penulis akan mengelompokkan dengan mudah ide utama sebuah materi yang akan menjadi pokok bahasan yang dituangkan dalam bentuk paragraf tersebut. Sehingga dapat dikatakan penggunaan jenis paragraf sebagai sesuatu yang penting dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Fungsi dari paragraf yaitu paragraf berguna untuk mengekspresikan gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. 2. Paragraf berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis mudah dipahami dan lebih logis serta sistematis. 3. Paragraf sebagai tanda pergantian gagasan baru ini berlaku apabila dalam sebuah artikel berisi banyak gagasan pokok. 4. Pembaca akan lebih mudah memahami artikel apabila tulisan dibuat dalam bentuk paragraf per paragraf. 5. Apabila artikel berisi banyak variabel, paragraf bisa mempermudah penulisan menyampaikan setiap variabel tersebut dan pembaca pun lebih mudah memahaminya. Secara umum, ciri-ciri paragraf yang efektif adalah berisi satu gagasan utama atau gagasan pokok yang dilengkapi dengan gagasan pendukung sebagai penjelas. Kalimat penjelas harus benar-benar mendukung gagasan pokok. Gagasan utama dan gagasan pendukung dikemas dengan kalimat yang lugas, efektif, serta tidak bertele-tele. Dalam sebuah paragraf, antar kalimatnya saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya di sini ada jenis paragraf. Jenis paragraf dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak kalimat utama dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan letak utama, yang pertama di sini ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topik atau utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya paragraf deduktif terdiri atas sebuah pernyataan umum di awal paragraf, kemudian disambung dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat atau topik utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya paragraf ini dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kalimat simpulan yang bersifat umum. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Paragraf dapat dimulai dengan kalimat topik disusul kalimat pengembang, dan diakhiri kalimat penegas. Kalimat penegas dalam paragraf ini merupakan pengulangan dari kalimat utama yang telah disampaikan di awal paragraf. Jenis paragraf berdasarkan tujuan dibagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi dibuat untuk menceritakan rangkaian kejadian, baik peristiwa yang terjadi secara nyata atau fiksi, berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah bisa merasakan kejadian tersebut. Kedua, paragraf deskripsi.
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya mengenai gambaran sebuah peristiwa atau objek. Tujuan dari paragraf deskripsi adalah memberikan penjelasan untuk pembaca terkait peristiwa atau objek yang sedang dibahas. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf ini berisi informasi ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari paragraf eksposisi adalah untuk memberikan informasi atau ilmu baru kepada pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini biasa ditemui di teks opini atau naskah debat. Tujuan dari paragraf ini adalah menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat untuk meyakinkan pembaca. Dasar dari paragraf ini supaya penulis bisa berpikir secara kritis dan logis. Penulisan paragraf argumentasi harus berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf yang berisi ajakan. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan penulis, supaya pembaca tergerak hatinya. Bisa menambahkan bukti yang berisi fakta dan data-data. Unsur-unsur paragraf. Paragraf harus lengkap yang berisi kalimat utama atau gagasan pokok. Paragraf juga harus berisi kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Kemudian paragraf harus memiliki koherensi antar kalimat, yaitu kesatuan untuk menghubungkan antar kalimat. Paragraf harus memiliki kesatuan, yaitu perpaduan yang kuat antara kalimat utama dan pendukung. Kemudian, paragraf harus memiliki konjungsi atau penghubung yang berguna untuk menghubungkan antar kalimat. Yang terakhir, paragraf harus harmonis, normatif, gramatis, dan semantis. Contoh paragraf. Yang pertama, contoh paragraf deduktif. Salah satu syarat tenaga kerja yang bisa bersaing bebas adalah tenaga kerja dengan etos kerja tinggi, pandai, terampil, dan memiliki kepribadian yang baik. Tenaga kerja pandai maksudnya adalah tenaga kerja dengan kemampuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan. Sementara itu, tenaga kerja terampil harus bisa menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki dengan kemampuan pendukung untuk mendapatkan hasil terbaik. Tenaga kerja juga harus berkepribadian baik, artinya bersikap loyal, jujur, dan disiplin. Contoh yang kedua, ada paragraf induktif. Masih banyak ditemui warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Padahal kebiasaan buruk ini sudah dirasakan masyarakat setiap tahunnya. Sampah yang dibuang ke sungai membuat aliran air jadi tidak lancar dan akhirnya menyebabkan banjir. Ketika musim hujan tiba, maka heran apabila Jakarta sering terjadi banjir akibat tumpah sampah di sungai. Contoh paragraf yang ketiga, contoh paragraf campuran. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar mendapatkan hasil maksimal. Ketika tes. Pertama adalah cari tahu materi apa saja yang akan keluar saat tes. Kedua, kamu harus sering belajar dan mengerjakan soal. Ketiga, kamu bisa ikut les untuk menambah pemahaman tentang materi sekolah. Tips-tips yang disebutkan tersebut harus kamu lakukan dengan niat dan kemauan yang kuat agar dapat mengerjakan soal tes dengan baik. Contoh paragraf yang keempat, contoh paragraf narasi. Ani sangat gugup saat berjalan menuju panggung. Ini adalah pertama kalinya Ani harus tampil di depan banyak orang. Jantung Ani terasa berdegup sangat kencang. Tangannya pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Namun, Ani tetap profesional. Ia pun segera bernyanyi dan melupakan kegugupannya. Penampilan Ani sangat menawan. Penonton riuh bertepuk tangan karena terpesona dengan suara merdunya. Contoh yang kelima, contoh paragraf deskripsi. Lemari tua itu masih terlihat sangat kokoh. Dengan ukuran 2 x 1 meter.
Lemari berwarna coklat tua tersebut menampilkan keindahan kayu yang masih sangat jelas. Desain retro yang diberikan pada lemari tua tersebut menambah estetika benda tersebut. Meskipun begitu, terlihat bahwa lemari tersebut dibuat dengan cukup baik, potongan dan sambungannya sangat rapi. Contoh yang keenam, contoh paragraf eksposisi. Saat ini, jumlah petambak udang Fanamei cukup banyak. Diketahui bahwa harga udang Fanamei lebih murah dibandingkan dengan udang windu. Namun, udang Fanamei memiliki keunggulan. Alasan beberapa penambak lebih memilih udang Fanamei karena udang ini lebih tahan dari berbagai penyakit dan cepat panen. Oke, baik. Yang contoh ketujuh yaitu paragraf argumentasi. Mengatasi banjir di Jakarta tidaklah mudah, meskipun pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini. Namun kesadaran masyarakat masih sangat diperlukan. Sayangnya banyak ditemui masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Tak hanya itu saja, pembangunan gedung di Jakarta juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir yang membuat resapan air berkurang. Contoh yang ke-8, paragraf persuasi. Sudah waktunya pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab semua orang. Seluruh masyarakat diharapkan dapat mengambil peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mari bantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan agar bisa melanjutkan pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Paragraf adalah unit terkecil penulisan dengan struktur sendiri, memiliki gagasan pokok dan pendukung. Kunci keefektifan paragraf adalah gagasan utama yang jelas, didukung oleh gagasan pendukung yang relevan, serta kalimat yang lugas. Paragraf juga perlu koherensi antar kalimat dan penggunaan konjungsi. Ada beragam jenis paragraf, seperti deduktif, induktif, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Masing-masing dengan karakteristiknya. Penting untuk memperhatikan unsur-unsur seperti kalimat utama, kalimat penjelas, koherensi, kesatuan, dan konjungsi dalam menulis paragraf untuk menghasilkan tulisan yang berkualitas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi tentang paragraf ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.